Oke, saya mulai aja. Jadi setiap tahun saya memberikan semacam State of the Union Marketing in Indonesia for next year. Nah, kali ini pendek saja untuk menjawab pertanyaan Pak Mokhtar Riyadi. Kalau ada new realities, so what? What is new marketing in 2017, especially for Indonesia? Kita mulai saja. Ini new realities tahun 2016. Whether you like it or not, China is the biggest economy. Purchasing power parity. Whether you like it or not, Brexit, Eropa setengah mati. And whether you like it or not, Donald Trump. The Trump Nation. Amerika mau jadi the Trump Nation. Jadinya kayak apa nggak tahu. Beberapa orang bilang, wah ini kalau 4 tahun sesudah Presiden Trump turun, harganya brand Trump Tower itu jadi lebih mahal. He is the very smart person. Jangan main-main. Maka itu jadi person of the year. Dan yang menarik, Oxford Dictionary, word of the year, post-truth. Seolah-olah mengejek ya. Polling yang sudah pakai teknologi begitu hebat. Kemudian media-media yang hebat. Salah semua. Brexit salah, Trump salah. Jadi kalau gitu teknologi ini tidak bisa atau belum bisa membaca customer sampai yang paling dalam. Saya selalu mengatakan ada 3 tingkat. Need and want gampang dibaca. Expectation perception lebih sulit. Tapi anxiety and desire. Kegelisahan orang Inggris terhadap imigran yang makin banyak di Eropa. Mungkin menyebabkan dia harus keluar dari Brexit. Kegelisahan orang Amerika mungkin. Yang dia tidak ngomong. Kalau ditanya mungkin tidak ngomong. The silent majority itu menghasilkan Presiden Trump. Karena itu post-truth, apa yang terjadi sesudah kebenaran ini lewat, tidak tahu. Makanya dunia memang makin menarik. Ini 3+1, ya. Next. Saya selalu why, what, how. Nah, sekarang saya mulai. Why? New realities. Balik. Tolong balik. What new marketing and how is the 3 tools. Ini the main theme of Marketplace Conference 2017. Saya tidak pernah ngarang-ngarang judul kemudian nggak karu-karuan. Tidak bisa. Semuanya harus terstruktur. Ini judulnya Marketing Conference. New realities, new marketing, the 3 tools. Ya, oke, next. Saya akan menjelaskan dulu tentang 5 uncertainties. Coba lihat. Yang terjadi, yang di dunia tapi mempengaruhi Indonesia. Ini model saya. I've been using this model with Professor Philip Kotler since 18 years ago. We already wrote 5 titles and today we launched the 6th title, Marketing 4.0. 100 orang yang laki hari ini mendapatkan 100 copies pertama yang di directly flown dari Singapura. John Wiley mestinya printingnya di Amerika. Tapi khusus untuk conference ini di print di Singapura. Dan kemarin dibawa ke sini. Teknologi ekonomi market, political, legal, social, culture. Coba saya tunjukkan, apa itu 5 uncertainties. Di teknologi, coba kita lihat. Ada teknologi sudah sampai 4.0. Mulai dari steam engine, ketika revolusi industri pertama supaya orang itu lebih ringan kerjanya. Kedua, mass production, Henry Ford. You can choose any color as long as it is black. Supaya lebih murah, lebih efisien. Dan yang ketiga, sekarang kita berada di era ketiga, mau masuk keempat. ICT supaya semuanya efisien dan jangan main-main. Ini paradoknya nggak karuan ini. Cyber and physical nanti jadi satu. Contoh yang paling pertama itu 3D printing. Katanya kemarin di Kellogg Innovation Network ASEAN dikatakan manufacturing itu menjadi seksi kembali sesudah ada 3D printing. Karena di program di sini bisa dicetak di mana-mana. Menakutkan, ini baru mulai nih. Virtual reality, augmented reality dan sebagainya. Coba lihat komentar Stephen Hawking. Lihat ini komentar Stephen Hawking.
Industry 4.0 could be the death of mankind. With greater resources being spent on machine learning and artificial intelligence, it is only a matter of time before we are living in the similar world to Isaac Asimov movie I, Robot. Menakutkan kalau lihat film I, Robot ini. Manusia bisa kalah sama robot. Tentunya kita berharap supaya ini tidak terjadi ya. Tapi ini uncertainty. Banyak orang yang mengatakan bagus itu. Tapi coba lihat saja ya. Uncertainty pertama. Kedua, uncertainty kedua, bukan teknologi, ekonomi. Coba lihat. Kapitalisme 1.0. Tahun 1600 sekian. Laissez-faire, biarin saja. Biarin saja, bebasin saja pemerintah, nggak usah ikut-ikut waktu itu. Akhirnya kacau. Pada waktu Perang Dunia Pertama, bahkan sampai World War II, pemerintah terpaksa turun tangan. Laissez-faire menghasilkan Perang Dunia Pertama berlanjut dengan Perang Dunia Kedua. Sehingga government mesti intervene. Siapa yang bela publik? Keluar social capitalism. Mulai tahun 1990-an, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, itu mulai lagi market fundamentalism. Serahkan market kembali. Cuman bedanya kalau di sana dilepas semua, kalau di sini diintervensi, dibikin pajak dan sebagainya. Tetapi sekarang, coba lihat ini seluruh dunia. That whether you like it or not, semua memproteksionis. Ada buku Capitalism 4.0. Ada seorang wartawan dari Amerika, Capitalism 4.0. Menakutkan ini, kelihatan itu. Brexit kenapa terjadi? Karena proteksionisme. Kenapa kok terjadi Donald Trump? Proteksionisme. Semua. Tiongkok juga melakukan proteksionisme. Beberapa perusahaan-perusahaan asing sekarang dibuat agak sulit di Tiongkok. Ini Indonesia dihadapkan pada uncertainty seperti ini. Ketiga, nanti dulu, ini ada yang mengkhawatirkan. We no longer surrender America or its people to the false song of globalism. Tidak tahu dia nanti governing sama dengan campaigning enggak, tapi dia sudah tidak mau globalisasi karena globalisasi itu kalau Amerika menang, kalau Amerika kalah ya enggak usah globalisasi kan gitu kira-kira ya. Amerika ini kan engine pertama, kalau Amerika menang globalisasi, kalau Amerika kalah, nanti dulu Amerika ini still very powerful. Ya. Terus market, apa yang terjadi? Market dulu lokal, kemudian global. Sebetulnya globalisasi itu dimulai dari VOC dulu. Dia cari market yang lebih besar, cari kemudian globalisasi politik. Dijajah kemana-mana sampai akhirnya multinasional datang kemana-mana menimbulkan uncertainty. Tapi akhirnya dunia mulai takut sama globalisasi. Bikin UI, bikin ASEAN, bikin NAFTA, bikin macam-macam. Tapi sekarang apa yang terjadi? Donald Trump mengatakan, saya tidak butuh TPP, saya tidak butuh multilateral. I will nego one by one. Tiongkok juga begitu. Ketika Laut Cina Selatan, Tiongkok kalah di dalam International Tribunal. Dia bilang, I don't care. Saya nanti akan berunding satu-satu dengan Filipina, dengan mana-mana. Karena bargaining position Amerika sangat kuat, bargaining position Tiongkok sangat kuat. Ini the new reality yang menimbulkan uncertainty. Coba lihat. Dan sesudah regional, coba balik dulu. Akhirnya saya melihatnya regional itu masih ada, ASEAN masih ada. Bahasa basinya, lip service. Oke, ASEAN kenapa bisa tetap ada dan tetap utuh? Karena tidak sesolid seperti Uni Eropa. Begitu mau dijadikan regional benar-benar, regional currency, regional everything, they don't want to do it. ASEAN bisa hidup karena bukan the real regional. Dan balik lagi sekarang global. Orang yang punya teknologi langsung kemana, terutama dengan 3D printing. Next. Jadi Kijang ini adalah contoh. Kijang ini amazing. Bagaimana
Toyota dari Jepang membuat mobil khusus untuk Indonesia. Perusahaan Amerika nggak mau, perusahaan Korea juga nggak mau. Ngapain? Our product is good. They just push the product. Itu marketing 1.0 kalau product centric marketing itu. They don't care. Tapi Jepang itu melihat market Indonesia itu gede. Bahkan nanti Kijang dikembangkan di Indonesia bisa dipakai untuk ASEAN. Ini Jepang. Jepang itu sesudah Perang Dunia Kedua setia sama Southeast Asia. Dia tidak pergi. Kalau terjadi kekacauan, chaotic situation di Southeast Asia, termasuk di Indonesia, they don't leave Indonesia. Mereka tetap berada di sini. Sedangkan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan MNC lain, kalau situasi di Indonesia tidak bagus, mereka pergi. Kalau nanti bagus, datang lagi. That is the difference. Jadi Japanese itu menunjukkan contoh bagaimana globalization ini adalah kunci. Dan nanti kalau sudah ada 3D printing, menurut saya akan terjadi perusahaan global begini aja sudah. Gak usah ada middleman, gak ada apa-apa. Ini mengerikan ya. Next. Nah sekarang kita pindah ke political legal. Ruler zaman dulu, sistemnya kerajaan, raja-raja, trias politika, demokrasi, union ketika terjadi regional, dicoba. Sekarang yang namanya populisme. Lihat aja Duterte, Presiden Duterte bisa menang karena memang populisme. Trump juga populisme. Apapun sistem politik yang dianut, kalau pemimpin itu betul-betul tidak didukung oleh semua orang, repot. Tapi ini ada positifnya, ada negatifnya. Positif populisme or negatif populisme. We are uncertain, ya. Oke. Coba kita lihat. EU referendum, fear of populism haunts European press. Jangan-jangan bukan cuma Inggris, Perancis, France, Brexit, orang bicara tentang bagaimana pada satu hari yang sama ada 2 prime minister mengundurkan diri, Austria dan New Zealand. Italian. Ini kelihatan bahwa Le Pen di Perancis yang sangat kanan itu mulai menjadi makin populer. Mungkin ini anxiety and desire-nya orang populisme. Wah, ini tidak bagus ini yang sekarang. Udah pilih nanti. Belum tentu benar, tetapi mereka nggak ngomong. Repotnya mereka nggak ngomong. Mereka nggak ngomong, tapi batin kalau orang Jawa bilang. Batin. Ini gelisah saya. Ganti aja orang yang nanti. Makanya terjadi banyak kejutan. Terus nomor 5, social culture. Farmer dulu, blue collar, white collar, dan sekarang artis, Pak. Coba lihat, yang paling hebat profesi itu artis. Ini Steve Jobs. The people who built Silicon Valley, engineer, memang engineer mereka. They learn business. They learn a lot of different things. But they had a real belief that humans, if they work hard with other creative, smart people, could solve most of humankind's problem. I believe that very much. Jadi sebetulnya mereka bukan engineer, mereka artis, seniman. Diperlukan seniman, Pak. Engineer yang bisa berpikir kreatif, orang keuangan yang bisa berpikir kreatif. Jadi sekarang sebetulnya pilar-pilar business school itu memang harus dirombak. Nah, itu SBM ITB itu ada dekannya di sini. Saya tahu karena sejak awal saya ikut memang begitu. Pelajaran pertama yang diberikan ethics. Almarhum Profesor Naya, ya, ethics. Orang jadi bisnis itu ethics. Terus dari 4 tahun jadi 3 tahun. Sesudah 3 tahun mereka harus bikin bisnis, bukan diajari finance, operation dan sebagainya. Karena itu nanti siang Menristek Dikti akan datang, Pak Muhammad Nasir sekarang lagi ikut presiden ke Bandung, maunya datang 4 menteri, 5 menteri, tapi menteri kelima nanti hadir jam 3, Bapak akan melihat kerjasama Macplus Institute dengan SBM ITB, EMBA in Strategic Marketing. Luar biasa ini.
perguruan tinggi tidak garing lagi, tapi bekerja sama dengan industri seperti kita. Juga nanti ada Unibro, Rektor Universitas Brawijaya akan datang juga meresmikan DBA, Doctor of Business Administration dengan Marcus Institute. Kenapa kok mendadak kita laku? Karena kita melinkage pendidikan itu dengan industri pada umumnya. Perbanas juga akan membuat dengan kita DBM, Doctor Business Management, menunggu izin dari Ristekdikti. 5 uncertainty. Sekarang saya tunjukkan selain global uncertainty yang dari 5 ini, kita lihat ada 2 decoupling, 5 uncertainty and 2 decoupling. Coba lihat. Decoupling pertama, zaman dulu gimana? Sistem komunis itu sudah kalah di dunia sama West. Dulu kalau mau kapitalisme harus demokrasi. Sekarang China proof one political party, tapi ekonominya bisa kapitalisme. Decoupling sudah tidak karuan ini, biasanya dari sana ke sini, ke sini, ke sini, ke sini kayak Superman gitu. Tapi sekarang langsung begini. Coba lihat decoupling kedua. Ekonomi ini kan kapitalis yang menang dari komunis. Tapi kenapa? Saya 2 tahun membantu Pak Puspayoga, staf khusus UKM dan koperasi. Saya dikirim Pak Puspayoga ke Dubai, ke Amerika, ke UN. Saya nganterin Pak Puspayoga dapat award di UN, Pak Puspayoga bicara di UN. Seluruh dunia, apakah political sistemnya itu mau demokrasi atau satu political party atau ruler, semua menggerakkan entrepreneurship. Aneh kan? UKM ini startup. Aneh ini. Padahal ini kapitalisme. Kapitalisme mestinya kan agregasi dari kapital. Mestinya pemerintah itu mendukung cebol. Mestinya pemerintah itu mendukung sogo-sosa. Mestinya pemerintah itu mendukung perusahaan besar. No. Pemerintah seluruh dunia takut. Korea itu juga takut kalau dominasi perusahaan-perusahaan besar. Seluruh dunia, ini ada Pak Menteri kita. Bukan cuma Indonesia. Seluruh dunia termasuk Amerika, termasuk Tiongkok. Pada kemarin pada waktu ASEAN kita kaget Pak. Yang terjadi di Tiongkok dari 2014 ke 15, pes. Karena dukungan pemerintah sangat besar, mereka punya duit banyak, creativity ditunjang, pes. Jadi perusahaan-perusahaan baru itu, kita lihat grafiknya kemarin. Ternyata session paling menarik kemarin itu innovation in China. Because so many things we don't know about China. Oh my God. Kita baru tahu, oh pertumbuhan perusahaan baru. Aneh kan ini. Padahal Tiongkok itu sebetulnya sering dibilangi, dituduh membantu perusahaan pemerintah. Sekarang mau beli film di Hollywood aja nggak boleh. Wah ini pasti ada subsidi dari pemerintah. Orang-orang Amerika marah. Tetapi ternyata UKM startup itu menjadi ini. Ini tesisnya Pak Menteri Pariwisata ini from creativity to commercialization. 95% dari perusahaan UKM itu gagal kalau tidak dibimbing. Karena itu beliau dapat doktor cum laude dari Unpad. Kalau saya doktornya honoris causa. Ya. Jadi kalau Bapak ini Unpad. Kenapa? Pak Arif Yahya. Oh iya bukan Pak Puspayoga, sorry Pak. Tadi saya nyebut Pak Puspayoga ya. Iya. Pak Arif Yahya bisa keliru nih, bisa kualat ini ya. Doktor cum laude itu dari Pak Arif Yahya. Maka ini nanti malam ada kahitna, tapi saya mau kawinkan ini. UKM untuk pariwisata. 2 sektor yang katanya orang-orang tidak perlu memerlukan skill yang terlalu tinggi, tinggal di boost pakai teknologi, akan jadi bagus untuk Indonesia. Ya, next. 3-way intersection, 5 uncertainty, 2 decoupling, 3 3-way intersection. Coba lihat. Ini Main Street Pak. Biasanya kalau teknologi berubah, model struktur ekonominya berubah, marketnya berubah. Tapi tidak gitu yang terjadi Pak. Yang mengerikan apa? Ini coba lihat. Ini expressway ini Pak. Ini long and winding road. Karena teknologi maju selalu ketinggalan peraturannya. Nah ini Pak Arif Yahya pasti tahu ini.
Gojek itu mendapatkan penghargaan di Korea. I was speaking for World Knowledge Forum. Gojek got the award as the Asian Entrepreneurial Award. Kenapa? Alasannya orang Korea kenapa memberikan Gojek sebagai Entrepreneurial of the Year? Karena tidak nunggu peraturan. Begitu social culture-nya accepting the new technology, they just do it. They just do it. Nanti baru ngomong mengenai aturan-aturan. Nah jadi sekarang bukan begini lagi, tapi mungkin begini sekarang. Begini terus malah begini nanti. Nah look at it. 5 uncertainties, 2 decoupling, and 3-way intersection. Ayo, Indonesia menghadapi itu semua. Coba kita lihat New Realities tahun 2017. Ini ramalan saya aja ini. Kalau pilkada selesai, saya kok sangat percaya. Habis gelap, timurlah terang. Jangan khawatir, orang marketing harus optimis. Jangan ngelihat situasi sekarang, wah kayaknya menakutkan. Enggak, jangan khawatir. Sesudah Februari selesai pilkada semua, enggak percaya siapapun pemenangnya nanti. Tenang, Indonesia kok ya. Ini ramalan saya. Jokowi tahun ketiga. Barangkali malah more presidensial sesudah ini. Saya enggak tahu, gejalanya udah ke situ. Ekonomi walaupun global uncertainty, kalau kita tanya, lebih confident mana ketika 2015 masuk 2016 atau 2016 masuk 2017? Rata-rata menjawab masuk 2017. Betul enggak? More confident. Dan yang ketiga, walaupun sosial media ini chaos sekarang dan yang menyebabkan chaotic pada saat ini, ya antara lain sosial media. Kalau barangkali tidak ada sosial media, tidak se-chaotic seperti ini. Tetapi saya kok yakin ya, sesudah pilkada selesai kita akan menjadi more unity. Tadi 18 pengibar bendera itu biasanya pakai putih hitam. Tapi ini kali ini saya minta dari Banda Aceh sampai Jayapura, karena cerminan Makples yang sudah 26 tahun dan kita punya Banda Aceh sampai Jayapura. Untung aja ada sponsornya Ibu Marta Tilaar ya, yang ngasih seragam daerah. Untuk menunjukkan bahwa kita more unity. Enggak tahu loh, saya enggak tahu. Ini dugaan saya. Saya bukan economic outlook, jadi enggak perlu ngasih angka-angka. Angka-angka itu sudah sering. Saya cuma mau memberikan gambaran kepada Anda. Next. Jangan dulu. Ada yang satu lagi, 3+1. Ini Pak Arief Yahya, ini baru ditunjuk ini sebagai ketua tim Nation Branding Tourism Trade Investment oleh RI1, Pak. Saya senang supaya saya harapkan ini sudah lama ini kayak gini nih. Mudah-mudahan 2017 nanti betul-betul terjadi. Ya, karena kalau tidak liwat tourism mana ada trade. Di Bali itu contohnya orang datang dulu terus dagang kemudian invest. Ya ada tempat lain yang invest langsung, tapi kan ya mesti datang dulu kan. Ketika datang itu kan turis sebetulnya. Terus bawa oleh-oleh kecil itu kan trade. Nah jadi makanya saya mengatakan pada Pak Ketua KSP pada waktu ketemu, ya Pak ini sebetulnya Wonderful Indonesia ini mesti jadi pintu masuk untuk semuanya. Ya mudah-mudahan terjadi. Tepuk tangan untuk Pak Arief Yahya. Mudah-mudahan berhasil, karena tidak gampang ini dari dulu. Karena tiap menteri terus terang ada ego sektoralnya. Ya. Next. Ini new reality. Sekarang new marketing apa? Coba lihat ya. Perhatiin. Sekarang menghadapi 5 uncertainty, 2 decoupling, and 3 intersection way. Coba lihat. Ini. Saya mulai dulu dengan marketing konvensional. Marketing buat saya is simple. PDB, positioning, differentiation branding. Ya, Pak Jokowi ngomong terus ini belakangan ini. Wonderful Indonesia. Ya, ketika beliau Mayor of Solo, saya ke rumahnya, beliau bilang ini loh buku Bapak, saya baca PDB. Sekarang ngomongnya yang Wonderful Indonesia itu jelas brandingnya, karena posisi Indonesia sekarang jelas, diferensiatornya, pembedanya kayak begini-begini. Nah, setiap kali aku baca gitu tak WA Pak Menteri Pariwisata. Ilmunya podo iki ya toh. Ilmunya sama, kita sama-sama orang marketing. Ya, ini cuma sekarang enggak cukup. Ya. Ini kata-kata Pak Jokowi ya. Dan diulangi lagi barusan ini, bukan 2016. Coba kita cari quotation-nya enggak ada. Baru kemarin dulu itu diulangi lagi. Next.
Sekarang perlu ditambah entrepreneurship, creativity, dan productivity. Supaya kita ini menjadi competitiveness. World Economic Forum, definisinya World Economic Forum, negara itu rankingnya cuma productivity aja. Kalau productivity tidak bagus ya competitiveness-nya turun. Kota-kota juga begitu, ini ada beberapa bupati wali kota di sini. Coba pikir daya saing. Nah daya saing itu dapatnya dari productivity, tapi bukan productivity volume, value productivity. Artinya output dibagi input itu uangnya berapa. Bukan volume, kalau volume kemudian harganya turun terus ya namanya tidak productivity. Tapi productivity itu tidak akan ada kalau tidak ada creativity. Kalau tidak ada creativity, productivity itu makin lama makin turun, tidak percaya. Apalagi kalau upah minimum mau naik terus kemudian kerjanya sama aja. Ditambah entrepreneurship. Kenapa? Karena pada masa uncertain ini tidak cukup cuma optimis, tetapi bagaimana memilih segmen, memilih targeting, memilih positioning. STP itu harus pakai entrepreneurship. Kemudian DMS, differentiation marketing mix and selling, harus ada kreativitasnya. BSP, brand service process, itu betul-betul harus menciptakan productivity. Baru terjadi nation competitiveness. Kalau tiap perusahaan di Indonesia yang diwakili orang-orang yang datang di sini pakai ini, otomatis BUMN-nya produktif, kompetitif, akhirnya semua akan jadi gitu. Jadi hari ini saya ingin mengingatkan EMO, Entrepreneurial Marketing Organization, dan tiap marketer harus menjadi EM, Entrepreneurial Marketer. Otherwise you only understand the concept, you only understand the theory. STP, DMS, BSP is bullshit. Dan entrepreneurship, creativity, productivity saya dapat ketika membantu Pak Kuspayoga selama 2 tahun. Saya ini kan merenung-renung terus. Bagaimana integrating marketing and entrepreneurship? That is my challenge now. Next. Jadi kalau kita positioning, coba lihat. Entrepreneurship itu adalah dari Islamic economy. Mohon maaf, Nabi Muhammad adalah seorang entrepreneur. Al-Amin, sangat jujur. Jadi sayang kalau Indonesia mayoritasnya orang Muslim ya Pak Tan Riabeng, nggak entrepreneurial itu sayang. Karena ada DNA-nya. Lihat terus. Ini contoh Prince Al-Walid dari Saudi Arabia. Ini keluarga kerajaan. Wah, tapi very entrepreneurial. Salaman sama Pak Jokowi. Iya dong. Terus next, sekarang ada buku namanya Generation M, Mbak. Ogilvy ini yang keluar. Apa Generation M itu? Jangan main-main. Ini gerakan yang tidak bisa ditahan. They are modern Muslim. They embrace the modernity, but they like halal lifestyle. Halal lifestyle ini akan menjadi gerakan yang sangat besar. Dan karena itu I'm happy to have my friend John Bilal, ya, Wilson, ya. Dulu Anglican tapi sekarang mualaf. Sudah datang bertahun-tahun ke sini, tak wakafkan terus ke Menteri Pariwisata, tapi barusan diterima sama Pak Arif Yahya. Mudah-mudahan kontraknya diperpanjang tahun depan. Ya. I help you to get the extended contract for next year, because he told me that the contract will be finished soon. Don't worry, I will persuade you. Next. Itu entrepreneurship, creativity. Dari mana creativity? Sorry, orang Asia tidak mungkin menang sama Barat. Di Asia kita punya budaya cium tangan kok sama orang yang lebih tua ya. Gambarnya cuma gunung 2 sama matahari 1, bagaimana mau kreatif? Yang kerja di Silicon Valley itu semua orang Asia, orang Eropa Timur. Kenapa di negaranya kok tidak bisa kreatif? Because they are not given the chance to be creative. Amerika yang New World katanya Rob Walcott yang memberikan kesempatan untuk to be creative. Next. Coba lihat ini, Mark Zuckerberg main pingpong virtual sama Jokowi. Nah, ini Pak Jokowi sudah ke sana pingpong virtual. Ini next. Ini the most American world. Farid Zakaria bilang Barat itu turun. Tapi sak turun-turunnya Barat, jok main-main, nggak bisa ngalahin. Ya, jadi kita tetap perlu
Ya, halal lifestyle perlu. Western inspiration perlu. Apalagi? Next. Value productivity. Dari mana kita belajar? Wah, Confucius. Ya, coba lihat. Pak Jokowi sama Jack Ma. Jack Ma bukan orang terkaya di Cina, Pak. Ini temennya Pak Arif Yahya ini, Wang Jianlin itu yang Wanda itu yang orang terkaya. Tapi ini memang terkenal karena guru bahasa Inggris. Pada waktu dia masih kecil, dia sangat hemat Pak. Sangat hemat. Jangan gitu, Konfusius itu bukan agama. I don't think it's agama. Way of life. Ngajari supaya family centric. Ngajari supaya kerja keras, success driven, kerja keras. Jadi Jack Ma ini Pak, dulu enggak punya duit menjemput orang-orang turis di Cina untuk barter. Ayo kamu aku jadi guide free tapi kamu ngajari bahasa Inggris. Sekarang luar biasa. Lazada juga punyanya Alibaba. Ya, kemarin waktu Kin ASEAN kita kaget. Ada presentasi Alibaba. Wah. So many things happen in China that we don't understand. Next. Ini China disruptors ini. Alibaba, Xiaomi, Tencent. Ini hati-hati ya. Nah, kenapa Indonesia tidak memanfaatkan? Kita majority Muslim, kita harus siap dengan entrepreneurship spirit. Kita banyak orang-orang kita yang sekolah di Amerika, termasuk Ibu Marta Tilaar tadi belajar jamu aja dari Amerika katanya, ya kan? Kreatif. Oh, bukan ya. Belajarnya di Amerika dulu ikut Bapak, tapi datang sini terus tambah kreatif. Ya, kalau enggak pernah sekolah Amerika mungkin enggak kreatif gitu ya. Dan yang ketiga, kenapa kita enggak belajar dari Cina? Wong diaspora orang Indonesia keturunan Tionghoa itu terbesar kok di dunia dan sangat nasionalis, Pak. We are Indonesian. Ya kan? Manfaatkan ini jaringan ini. Manfaatkan jaringan diaspora yang di Amerika sana dan manfaatkan kita itu muslim terbesar di dunia, ya. Next. Supaya nation competitiveness terjadi. Next. Ada 2 buku yang kita launch hari ini. Satu yang namanya Marketing for Competitiveness. Mana? Within one. Where are you, Bro? Ini tepuk tangan dong. Ini teman saya. Ini sekarang menjadi buku resmi dari Asia Marketing Federation, di mana nanti ujian sertifikasi ya Professional Marketing CPM ada di sini. Gwen, where are you? Presiden Asia Marketing Federation ada di sini. Please stand up. Ini my beautiful friend from Philippines. I'm the founder of Asia Marketing Federation long time ago, tapi sekarang ketuanya adalah Ibu Gwen. Wakilnya Rohan from Sri Lanka. Where are you? Rohan, please stand up. Ini Sri Lanka, agak gelap sih, nggak kelihatan ini. Ya, oke. Terus, nah, next. Jadi toolsnya jelas, gampang. Ayo, ini new content marketing, diterbitkan sama Gramedia, sudah ada. Ya, content is the new context. Saya dulu waktu membuat buku Marketing in Finance ketakutan aku. Kok begitu laris ya? Ketika SMS mulai jalan aku bilang konteks lebih penting dari konten. Sekarang balik, nggak bisa Pak. Konteks itu cuma konteks, but content is the new. Tapi caranya new. Kemudian kedua, for Indonesian human. Mesti dilihat sampai human level Indonesia. Not enough to understand Indonesia, not Indonesia middle income. Wah banyak, nggak bisa. Youth woman netizen itu sangat berpengaruh di Indonesia. Dan juga generasi M dan Chinese disruptors itu juga sekarang mesti diperhatikan apa terhadap behavior kita. Ini e-book, Bapak bisa beli. Human is the new market. If you don't understand human, you don't understand the market. Percaya saya, harus didalami sampai human. Dan yang ketiga, marketing 4.0. Dasarnya tetap marketing 3.0. Human spirit. Ya, 26 bahasa. To be honest, the inspiration is coming from Islam. 26 bahasa.
Tapi sekarang kita harus berlanjut, teknologinya 4.0 nggak bisa apa-apa toh. Tapi ini beyond the spirit 3.0. If you don't have strong fundamental, to be honest, kemudian nggak bisa kayak Nabi Muhammad Al-Amin, itu bahaya sekali. Teknologinya makin besar, makin paradok, makin nggak bisa memanage paradok. Ya, advocacy is a new loyalty. Believe me, not repeat anymore, but advocacy. Sometimes you have to release, to leave your customer untuk mencoba kompetitor. Tapi kalau dia tetap advocate kita, wah, that is the new loyalty. We redefine loyalty for 5A, awareness, appealing, ask, act, and advocacy. Next. Akhirnya plus 3+1. Saya amati film Indonesia itu nomor satunya ternyata Warkop, Pak. Nomor 2-nya Ada Apa Dengan Cinta. Agak baper dikit kalau lihat ini. Ketiganya My Stupid Boss. So what? Apa artinya ini? Indonesia itu the happiest people in the world kok. Terjadi apapun yang penting love and love. Bukan lol ya. Love and love. Jadi menghadapi uncertainty tahun 2017, gabunglah entrepreneurship, creativity, productivity dengan PDB, big entrepreneurial marketeers, dan tenang aja, senyum dan berikan cinta kepada kompetitor Anda. Ya, terakhir, oke, keep calm and read marketeers. Karena semua yang saya ceritakan ini, what I said today, everything is in the magazine. So please buy the magazine, ya. Please buy the magazine, ya. Next. Akhirnya terima kasih. Thank you for coming. This is a full house.